Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi Wanyambe. Mari kita mendengarkan bacaan dan renungan dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang di situ disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini berkaitan dengan panggilan Tuhan. Kisah Yesus memanggil para murid atau para rasulnya menarik untuk kita renungkan bersama. Sangat berbeda dengan perekrutan anggota suatu perkumpulan atau organisasi yang harus melewati berbagai macam proses dan tahap dengan setumpuk syarat yang mesti dipenuhi. Cara Yesus memilih dan memanggil para murid jauh dari segala tetek bengek prosedural, bahkan terlampau sangat-sangat sederhana. Sebelum memilih mereka, Yesus hanya perlu berdoa semalam-malaman untuk meminta petunjuk dari Bapaknya. Setelah itu, tanpa banyak syarat, 12 orang dipilih untuk mengikuti dia. Yesus memanggil para rasul ini untuk belajar darinya dan diutus untuk membawa sukacita dan kabar gembira kepada semakin banyak orang. Sepintas kita melihat latar belakang orang-orang yang dipilih tersebut, tampaknya Yesus berani mengambil risiko dalam memilih mereka. Mereka tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, tidak memiliki pengetahuan dalam soal keagamaan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka juga tidak memiliki keterampilan untuk berpidato. Namun justru merekalah yang dipilih Tuhan melalui proses pemilihan yang sangat sederhana, yang didahului dengan doa yang kusyuk semalam-malaman. Panggilan menjadi murid Tuhan sungguh merupakan suatu misteri. Kita tidak tahu kriteria yang digunakan Tuhan dalam memilih kita. Yang dipilih juga seharusnya tidak perlu merasa besar hati dan sombong kalau dipakai Tuhan untuk meneruskan karya pewartaannya. Apapun latar belakang kita, apapun masa lampau kita, rencana dan kehendak Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Walau Tuhan mengambil resiko memilih kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Kita hanya diminta untuk rendah hati dan bersandar kepadanya agar apa yang kita wartakan sungguh mengungkapkan isi hati Allah sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sama seperti Yesus yang telah memanggil 12 orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan segala kelebihan dan kelemahan mereka, demikian juga Dia memanggil kita semua sebagai murid-muridnya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing. Apa alasan Yesus memilih dan memanggil kita? Itu bukanlah menjadi titik persoalan. Persoalannya adalah bersediakah kita menjawab panggilannya tersebut dengan mengatakan ya. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar sepanjang hari ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini.
Bimbinglah kami untuk selalu menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh-sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, senantiasalah berkati keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.